ada di Kabupaten Tangerang namanya. Ketika itu pembangunannya masih sangat cepat teman-teman. Namun kalau teman-teman pergi keluar Jawa seperti kami di pelosok Sumatera ini teman-teman, itu pembangunannya bertahap dan itu tahapannya 5 tahun sekali, kadang 10 tahun sekali baru membangun. Nah, itu kami gaptek parah pada saat itu karena nggak pernah menggunakan komputer yang canggih, nggak pernah menghidupkan TV yang bisa belajar atau sentuh-sentuh itu. Halo Sobat Sobat Gemar. Gemar. Nah, kali ini kita akan podcast Gemar Inspirasi ini. Bareng aku, Ngarika Ramadana, selaku moderator pada kegiatan podcast kali ini. Teman-teman, kali ini aku kedatangan narasumber kita, M. Sami Arkan nih teman-teman. Jadi kalau Sami ini dari Bengkulu nih ya teman-teman. Kita akan belajar, bahkan bukan kota Bengkulu, ini Bengkulu Selatan. Di dusun kalau bahasa kita itu, di desanya Di teman-teman. mana? Lebih desa dari desa, itu namanya dusun kalau bahasa kami. Itu di mana Bengkulu Selatan. Tapi ya maksudnya itu kabupaten lah teman-teman Iya. lah. Tapi kalau misalnya kabupatennya bandingkan yang di Pulau Jawa sama itu ya kita masih Jauh. berkembang. Tapi anak-anak Bengkulu Selatan banyak banget yang berprestasi, yang bersinar dan ingin berkarya jauh lebih luas. Salah satunya itu adalah Sami. Nah, kita akan belajar kenapa sih ada anak dari desa, dari kabupaten yang tetap ingin bisa bersaing untuk bersama dengan anak-anak dari kota gitu. Nah, aku akan ngajak dulu Sami, mungkin Sami bisa perkenalkan diri dan sapa teman-teman dulu nih. Oke, terima kasih Kak Tika kesempatannya. Halo Sobat Gemar sekalian, saya Muhammad Sami Arkan, akrab dipanggil Sami. Merupakan mahasiswa semester 1 di Universitas Indonesia, jurusan terapi okupasi, sama seperti kelayakan remaja pada umumnya. Saya memiliki kegiatan baik internal maupun eksternal kampus dengan segala macam rintangan di dalamnya yang akan kita ulik tentunya ke depannya. Stay tune teman-teman, jangan di skip video ini. Nah, ya. Kayaknya sebenarnya kita podcast, tapi sebenarnya kita tuh kayak ngobrol aja Benar. teman-teman. Jadi nggak kaku banget gitu karena kita masih muda juga dan podcast ini juga untuk anak muda juga nih. Oke nih Sami, kakak mau tanya gitu kan. Kita flashback dari SMA dulu nih ya Iya. Sami. Gitu. Oke, siap. Kalau Sami SMA kan kakak liatin ikut parlemen remaja ke gedung DPR RI. Padahal kita tuh orang kabupaten kan, gitu. Terus Sami juga jadi duta genre generasi berencana. Kalau teman-teman itu salah satu lomba yang bergensi juga ya, karena ada skala nasional dan itu dibawa langsung instansi pemerintahan BKKBN. Nah, kakak mau tanya, apa sih motivasi Sami untuk tetap berkarya, ikut lomba, bahkan sampai ke tingkat nasional seperti itu, dan bersaing dengan banyak sekali teman-teman dari kota. Karena kalau parlemen remaja, itu benar-benar ketat banget. Iya. Oke, itu aku izin jelasin di sini teman-teman. Biasanya di sini kita santai aja, teman-teman silakan dengari ocehan saya. Jadi santai aja. Nah, oke, terkait motivasi kenapa Sami mau mengikuti berbagai kegiatan baik di SMA maupun sampai sekarang, teman-teman. Karena Sami sadar akan satu hal sebelum kita mulai masuk ke dalamnya. Saya dari desa, dari Bengkulu Selatan yang keterbatasan semuanya itu sangat besar, teman-teman. Baik secara informasi maupun secara sinyal itu terbatas semuanya, teman-teman. Nah, Sami nggak mau kalau hidup Sami memang terkekang di dalam keterbatasan itu, teman-teman. Jadi Sami ingin break the limit atau keluar dari zona nyaman Sami untuk mencoba segala hal baru di Indonesia ini, teman-teman. Nah, salah satunya itu ada parlemen remaja seperti Kakak Tika sebutkan. Itu pendaftarnya pada tahun 2022, teman-teman, itu sekitar 4.400. Dan yang diterima itu sekitar 130 orang, teman-teman, se-Indonesia. Dan Provinsi Bengkulu itu diterimanya hanya 2 orang. Nah, Sami bukan sekedar peserta biasa, teman-teman, tapi Sami terpilih menjadi peserta teladan dan juga peserta terfavorit Parlemen Remaja 2022 yang tahun depannya diterima dan disambut oleh Presiden Republik Indonesia serta diberikan penghargaan oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani pada waktu itu. Nah, alasan Sami pada saat itu teman-teman terbesar karena Sami tahu kalau Sami itu terbatas jika Sami tidak mau untuk mencoba hal-hal baru, teman-teman. Sami ingin mengeksplor seluruh hal yang ada di sekitaran Sami karena Sami percaya bumi itu sangat besar. Jika kita tidak memulai hari ini, teman-teman, maka kita tidak bisa memulai apapun di masa depan. Karena Sami percaya juga satu hal yang kita lakukan hari ini, teman-teman, itu akan sangat berdampak di kita di kemudian hari. Maka dari itu, untuk teman-teman yang menonton ini, apalagi anak SMA yang sedang berproses seperti Sami juga, marilah teman-teman, jangan teman-teman
patahkan semangat. Jangan teman-teman mendengarkan kata orang lain. Mulailah proses teman-teman dari sekarang. Karena Sami kelas 9 SMP itu, Sami flashback juga, Sami itu demotivasi teman-teman. Benar-benar tidak ada motivasi ketika sedang mengikuti kegiatan. Karena Sami zaman-zaman COVID itu benar-benar main game. Kalau waktu itu aksesnya Free Fire. Nah, Sami sempat berkarir di Free Fire, teman-teman. Sempat masuk salah satu e-sport academy. Tapi Sami sadar, kemampuan Sami hanya jago, bukan sangat jago. Karena Sami percaya juga Sami tidak akan berkembang lama di sana. Maka dari itu Sami keluar dari zona nyaman, tepat Sami masuk kelas 1 SMA. Di situ Sami mulai mengetahui apa kelebihan Sami dan apa juga yang saya minati, teman-teman semuanya. Dan Sami tahu yang Sami minati itu yang pertama ada berbicara. Nah, ketika Sami tahu apa yang Sami minati, Sami mulai mencari tahu forum-forum nih, Kak. Forum-forum untuk mengembangkan cara berbicara, yaitu ketemulah genre Bengkulu Selatan. Nah, seperti Kak Tika juga sama-sama tergabung di Ikatan Genre Bengkulu Selatan, saya juga berproses dari nol, teman-teman. Tidak ada proses yang dimulai dari hal besar. Saya juga berproses dari nol, mulai dari anggota genre Kabupaten Bengkulu Selatan, jadi PIK-R Kultur SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, atau Pusat Informasi Konseling Remaja, mulai menjadi duta genrenya, mulai mendapat opportunity lain, mulai dari hal kecil. Motivasi Sami itu adalah, ayo kita lakukan aksi mulai dari sekarang. Percayalah kalau kegiatan yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar di kemudian hari, dan jangan pernah dengarkan kata orang jika itu menghujat, kecuali kritik. Seperti itu, Kak. Sangat motivator ya teman-teman. Emang anak ini pantas sudah terpilih menjadi anggota teladan pada saat parlemen remaja gitu ya. Soalnya pinter ngomong pas di sana, jadinya orang pada milih. Nah, tapi itu perlu juga teman-teman kemampuan public speaking dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu setiap proses dalam hal kayak sekarang Sami umurnya berapa ya? Sekarang 18 tahun. Nah, baru 18 tahun itu pasti udah progres yang sangat baik untuk Sami. Dan nanti Sami akan memasuki fase-fase yang akan jauh lebih mendewasakan diri. Iya, benar. Jadi beruntungnya Sami langsung gabung dalam komunitas yang langsung di Jakarta langsung dirangkul gitu. Kalau kakak yang gabung kemarin waktu itu setelah lulus kuliah. Jadi setelah berproses selama 3 tahun di dalam dunia perkuliahan baru dapat. Tapi kalau misalkan Sami mulai dari sekarang itu udah startnya jauh lebih duluan. Tapi kan kita bisa pembelajarannya teman-teman gitu. Walaupun di Bengkulu Selatan itu gamatan kita kabupaten, bukan berarti yang benar-benar terbelakang, enggak. Kabupaten kita juga pasti berkembang, tapi dalam artian untuk kalau kita udah ke Jakarta, kita ternyata banyak sekali perbedaan yang harusnya kita bisa lihat nih di luar, yang mungkin nanti ketika kita balik ke Bengkulu kita bisa mengimplementasikan ilmu itu menjadi jauh lebih baik dalam hal mendidik teman-teman yang ada di daerah kabupaten gitu. Karena ternyata kemajuan teknologi di Jakarta itu sangat luar biasa, dan itu yang harus kita lihat juga. Kita harus berjuang juga untuk belajar merantau. Nah, benar, Katika. Sebelumnya teman-teman, kita harus menyatukan persepsi kita dulu kalau kabupaten di luar Jawa itu berbeda dengan kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Nah, seperti kita sekarang ini lagi ada di Kabupaten Tangerang namanya, Katika. Itu pembangunannya masih sangat cepat, teman-teman. Namun kalau teman-teman pergi keluar Jawa seperti kami di pelosok Sumatera ini, teman-teman, itu pembangunannya bertahap, dan itu tahapannya 5 tahun sekali, kadang 10 tahun sekali baru membangun. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman melihat proses orang lain, apalagi proses orang desa, teman-teman, itu teman-teman harus tolong hargai proses mereka. Karena dengan segala keterbatasan informasi, segala keterbatasan apapun dari mereka bisa untuk menjadi juara, teman-teman. Nah, ketika kita bandingkan dengan anak-anak yang ada di kota, anak-anak desa itu akan lebih kesulitan dalam mencapai suatu hal. Ketika mereka sudah mencapai suatu hal tersebut, maka percaya mereka akan mensupremasi hal tersebut untuk menjadi lebih hebat ke depannya. Jadi jangan pernah meremehkan orang desa, seperti kata Kak Arif tadi, wajah orang Indonesia itu ada di desa, bukan di kota. Keren. Terus di Sami Gang, kita dari kabupaten, kita sama-sama alumni SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, dan karena tahu pada zaman kakak itu SNMPTN tembus UI itu emang agak berat. Setelah di bawah kakak itu mulai banyak guru yang pendekatan ke universitas dan lain sebagainya, akhirnya mulai masuk untuk ada yang lolos UI, ada yang lolos di ITB dan lain sebagainya. Nah, Sami ini salah satu murid yang lulus SNMPTN di Universitas Indonesia, yang kita tahu bahwa masuk UI itu nggak semudah itu, apalagi gitu SNMPTN jalur undangan. Nah, mungkin Sami bisa sharing gimana sih cara Sami bisa lolos SNMPTN dan
persiapan apa aja atau sertifikat apa aja yang Sami share nih pada saat seleksi itu. Oke, aku izin jelasin teman-teman, sebelumnya bukan minta validasi apapun ini. Tapi pada saat zaman Sami daftar yang sekarang ini, pendaftar SNBP atau SNMPTN atau jalur undangan di Universitas Indonesia itu ada sekitar 100.000 orang. Namun yang diterima hanya 1.300, at least itu 1% teman-teman dari pendaftarnya. Nah, bagaimana cara Sami diterima di Universitas Indonesia meski bukan dari sekolah top 1.000 dan bukan sekolah yang top di Sumatera pun teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman harus ada prestasi kan? Karena dengan nilai raport kosong dari sekolah pelosok atau sekolah pedalaman itu teman-teman memang ada kemungkinan, namun 0,00001% yang artinya itu sangat kecil ya kan. Nah, prestasi apa yang Sami lampirkan itu di kolom SNBP itu sebenarnya hanya 3 kan bisa dilampirkan, namun Sami melampirkannya 9. Bagaimana caranya teman-teman? Di kolom pertama, sebelum masuk ke kolom pertamanya teman-teman, itu teman-teman harus bisa menseleksi prestasi teman-teman sendiri yang setara dan juga sama teman-teman. Maksudnya seperti apa? Nah, saya jelaskan teman-teman. Di kolom pertama, Sami itu melampirkan sertifikat dari DPR RI dan juga Parlemen Remaja teman-teman, yang at least itu nyambung atau setara sama-sama tingkat nasional yang sama-sama diakui oleh pemerintah teman-teman, yaitu peserta teladan Parlemen Remaja DPR RI dan juga anugerah undangan dari Presiden Republik Indonesia dan juga peserta sertifikat favorit Parlemen Remaja tahun 2022. Nah, di kolom kedua teman-teman, Sami melampirkan satu sertifikat aja, namun ini sangat kuat yang menurut Sami bisa membantu Sami masuk juga. Ada dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional oleh Kemendikbudristek, yaitu peserta terbaik Indonesian Youth Transformation Summit 2022 teman-teman. Nah, pada saat itu Sami masih kelas 10 dapatnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, Sami itu masukin 6 sertifikat dari genre Bengkulu. Nah, dari genre Bengkulu dan BKKBN Bengkulu teman-teman. Itu ada juara 2 Ruta Genre Bengkulu, terus anggota genre terbaik seprovinsi Bengkulu, ada juara umum genre Bengkulu yang Sami wakili pada saat itu, terus ada fashion show terbaik juara 1, terus ada pidato terbaik juara 1, dan satu lagi Sami lupa, intinya itu ada 9 sertifikat teman-teman. Nah, bagaimana tipsnya teman-teman untuk bisa masuk Universitas Indonesia? Yang pertama itu teman-teman perlu mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah bisa mengenali diri sendiri terlebih dahulu, teman-teman bisa menargetkan jurusan apa yang teman-teman mau. Nah, ketika teman-teman sudah tahu 2 hal ini, teman-teman bisa ngecek peluang apakah saya bisa lolos atau enggak. Kalau teman-teman nggak bisa lolos dan teman-teman memang mau jurusannya seperti itu kan, tapi di Universitas Indonesia menurut teman-teman itu nggak bisa digapai, menurut Sami jangan. Karena kenapa? Kalau teman-teman memaksakan di jurusan lain teman-teman, itu malah akan berdampak ke depannya teman-teman, meskipun teman-teman lolos. Karena SNBP itu menurut Sami adalah peluang yang sangat idealis yang bisa teman-teman manfaatkan. Ketika teman-teman di remaja, apalagi di SMA, anugerah terbesar dari Tuhan itu adalah pikiran idealis teman-teman, yang dianugerahkan Tuhan lewat SNBP. Ketika teman-teman sudah masuk di SNBP, itu teman-teman dikasih 2 pilihan, idealis memilih universitas dan jurusan, atau realistis memilih jurusan tanpa universitas. Seperti itu teman-teman. Ketika SNBP diterima, memang akan senang ketika bukan jurusan teman-teman di awalnya saja. Tapi ketika teman-teman jalan ini selama 4 tahun atau 3 tahun, kalau itu bukan jurusan yang teman-teman mau, maka teman-teman akan kecapean sendiri. Ingat, SNBP itu jalur undangan yang tidak bisa keluar sampai tamat teman-teman. Harus teman-teman maksimalkan karena ada banyak tangisan yang terjadi akibat teman-teman diterima. Jadi cara Sami masuk pertama itu adalah mengukur peluang, mencari prestasi, mengenali diri agar bisa tahu jurusan apa yang bisa kita masukkan, dan juga yang ketiga itu adalah idealisme. Itu kan. Oke, itu keren banget ya teman-teman, karena Sami udah sharing juga tentang bagaimana pengalaman perlombaan SNMPTN gitu. Nah, sekarang kakak mau tanya gitu kan, kita sama-sama nih tinggal di kabupaten, terus kita sama-sama merantau di Jakarta, pasti ada culture shock banyak karena kakak pun juga benar-benar ngerasain yang kayak kita kan di kabupaten tuh ngerasain macet tuh bisa nggak ada. Meskipun mau lebaran nggak ada. Nggak, kita tuh benar-benar plong gitu kalau jalan gitu. Tapi pas waktu di Jakarta itu di awal kalau kakak culture shock-nya itu macetnya dan klakson dari tuk itu benar-benar bikin pusing. Karena adaptasinya prosesnya kayak gitu. Kedua pusing pas waktu naik KRL. Sama dong. Karena dulu KRL pada zaman kakak tuh belum sebagus sekarang. Yang di Manggarai itu belum dibangun. Jadi kita tuh kalau mau nyebrang antar rel tuh harus pakai besi yang dibuka terus lari. Nah, kalau sekarang harus naik. Proses Sami kan datang ke Jakarta itu culture shock-nya udah
menurut kakak tuh kayak ya udah alhamdulillah lah pembangunan jauh lebih banyak gitu. Nah kalau dari Sami sendiri culture shocknya apa nih? Oke. Culture shocknya Sami rasakan pertama sekali nginjak di Jakarta ini teman-teman. Ketika Sami keluar dari Bandara Soekarno Hatta itu langsung batuk. Ketika satu langkah keluar karena Sami nggak pakai masker itu kan udaranya langsung menyembur semua polusi, semua dosa-dosa kita ke muka Sami. Pasti itu langsung batuk selama 3 hari teman-teman. Benar-benar itu culture shock pertama. Yang pertama itu polusinya. Kemudian yang kedua itu adalah transportasinya, benar kata Katika tadi. Kalau di desa itu teman-teman nggak pernah sekalipun macet, mau seramai apapun nggak pernah macet teman-teman. Namun di sini, apalagi Sami kuliah itu PP juga dari Jakarta Timur itu harus merelakan waktu minimal 1 jam sebelum masuk kuliah untuk bisa OTW teman-teman. Karena di perjalanan itu pasti macet. Sayang Sami paham di sekarang di Jakarta itu Kak, untuk mengukur jarak itu bukan dari kilometer, namun dengan waktu. Padahal kalau kami di desa itu mengukur itu dengan kilometer yang bisa kami estimasikan 1 kilometer itu 3 menit. Oh di sini nggak bisa. Di sini bisa saja 1 kilometer itu 15 menit. Apalagi di arah UI Margonda kalau teman-teman tahu. Nggak bisa gerak itu kalau jam-jam 6 jam 7 malam. Nah, kemudian yang ketiga itu tentunya bahasanya, lo gue. Oh iya itu kakak juga. Jadi awal-awal tuh kayak kamu gitu kan, karena gak enak ngomong sama gue. Tapi udah 1 semester kelewat, malu jadi akhirnya pakai kamu-kamu ini kayak lu gue gitu. Karena di sini aku kamu itu Ke pacaran. sedangkan kalau kami di sana bare minimum teman-teman. Karena di desa itu pakai lo gue dikatain norak. Tapi kalau di sini pakai aku kamu baru dikatain norak. Kemudian yang keempat juga yaitu mungkin transportasinya teman-teman. Kayak Sami kesini tadi itu juga sedikit pusing, apalagi di Manggarai itu benar-benar peron 1, 2 ke Bogor, Nambo, peron 3, 4 ke Tanah Abang segala macam. Terus kalau nggak berani nanya itu positif teman-teman besar. Nah, seperti itu. Tapi emang kayak gitu teman-teman. Kak harus berani coba pertama. Karena kalau misalnya teman-teman nggak berani buat coba naik KRL, transportasi dan sebagainya, teman-teman akan ngerasa takut dan nggak mau menjelajah Jakarta. Padahal teman-teman udah berusaha untuk pergi nih dari kabupaten, belajar Jakarta, buat explore, buat membuka pikiran. Jadi teman-teman harus berani kalau misalnya nggak tahu ya tanya gitu. Nah, selain itu kan Sami ada culture shock gitu. Itu kan dari hal Jakarta. Tapi pasti ada culture shock antara dunia pendidikan SMA sama kuliah. Karena kakak pun juga ngerasanya kayak banyak banget orang-orang ngerasa pas semester 1 salah jurusan atau semester 1 berat di project karena belum tugas di SMA sama kuliah tuh beda banget teman-teman. Banyak banget yang orang-orang tuh kalau semester 1 tuh udah berat dan nyerah, nggak mau lagi lanjut karena emang adaptasinya berubah banget. Kalau SMA oke kita masih dirangkul sama guru, tapi kalau kuliah ya kalau lu nggak mau belajar ya lu udah nilainya nggak ada langsung terus kalau misalkan itu harus ngulang lagi tahun depan, IPK anjlok dan lain sebagainya. Nah kalau dari Sami gimana? Benar. Pertama yang menjadi kesulitan Sami di akademik itu memang dari latar belakang Sami yang dari desa. Nah rata-rata anak UI itu teman-teman kalau mau realistis itu memang beradanya di Jabodetabek. Nggak semuanya, tapi at least di Jabodetabek yang nggak terlalu susah untuk beradaptasi teman-teman. Yang dari jauh, yang dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera seperti Sami itu hanya bisa dihitung dengan jari teman-teman. Nah, yang jadi culture shock pertama itu memang tugasnya, karena di minggu pertama Sami masuk kuliah itu sudah nangis 3 kali kan. Karena pada saat itu hari pertama hari Senin di jam 8 pagi teman-teman, saat Sami pertama kali masuk kuliah itu pelajaran anatomi. Yang di Sami masuk SMA itu biologi Sami itu nggak pernah masuk jajaran 80 besar, 80, 90 teman-teman. Pasti angka sepatu atau 40, 43 dihadapkan langsung anatomi, langsung hafalan setengah badan. Itu langsung culture shock, langsung bilang salah jurusan, langsung nangis, langsung sholat, langsung ngeluh kemana-mana sampai masuk psikolog di klinik UI. Ini benar kan? Karena pada saat Sami tahu itu memang idealisme Sami sebenarnya di fisik atau ilmu politik teman-teman. Namun Sami coba untuk masuk ke kesehatan sampai sekarang tetap ngikutin, tetap bisa, namun sedikit kesulitan karena masih proses adaptasi juga. Kemudian yang kedua juga teman-teman, gap antara ekonomi orang-orang di sini itu sangat terasa. Kalau menurut Sami memang gak ada kaitannya kalau secara general, namun secara kita teliti lagi teman-teman, intinya ada kaitannya. Di saat orang lain sudah menggunakan iPad, menggunakan laptop bagus, kita menggunakan HP dan buku untuk mencatat. Terlebih lagi buku teman-teman. Di saat orang-orang sudah mencatat semuanya, kita masih menggunakan buku.
karena kita belum terbiasa menggunakan teknologi teman-teman. Jadinya di awal-awal perkuliahan juga kami ngerasain hal itu teman-teman, sangat ngerasain. Kemudian yang ketiga juga gaptek, apalagi di UI, di fakultas kami itu banyak sekali teknologi teman-teman, karena program pendidikan vokasi yang notabene-nya banyak praktek. Juga kami gaptek parah pada saat itu, karena nggak pernah menggunakan komputer yang canggih, nggak pernah menghidupkan TV yang bisa buat belajar langsung sentuh-sentuh itu, nggak pernah. Kita di SMA palingan cuma pakai spidol. Memang berbeda di kabupaten sama sekolah Jakarta itu. Kalau di Jakarta kebanyakan sekolah-sekolah juga udah ada smart digitalnya. Kalau di kabupaten kan masih basic komputer doang gitu ya, labnya lab komputer aja gitu. Jadi itu paling kan. Tapi teman-teman yang dari kabupaten ke kota itu benar-benar perjuangannya luar biasa. Karena gap teknologi itu kerasa banget teman-teman. Gap teknologi itu kerasa banget. Makanya teman-teman yang di kabupaten harus belajarnya ekstra. Iya, benar. Di saat orang lain, saat orang-orang yang ada di kota sudah spend time buat nge-explore dunia, kita anak desa itu menggunakan waktu itu untuk beradaptasi teman-teman. Jadi itu menurut kami kesulitan kita sebagai anak desa ya, kita nggak bisa tutup mata terhadap hal ini. Nah banget. Terus Sami kan udah ada lulus sekolah kuliah dan sebagainya. Tapi yang kakak liatin Sami itu mau benar-benar produktif banget nih. Bahkan sering ikut volunteer, ikut duta inspirasi, bahkan ikut volunteer yang waktu itu ke anak-anak kecil gitu ya. Nah mungkin Sami bisa sharing kenapa sih Sami tetap mau ikut volunteer, karena kakak tahu perkuliahan itu paling berat di semester pertama sama semester terakhir. Karena semester pertama itu adaptasi kita dari dunia SMA ke kuliah. Kalau semester 2 sampai 7 itu masih aman. Tapi udah semester akhir udah pusing karena kelulusan. Nah, mau tanya kenapa di semester 1 yang sebenarnya notabene kayak kamu masih adaptasi, masih pusing banget sampai kamu nangis masuk psikolog kliniknya UI, tapi kamu masih volunteeran. Nah teman-teman, sebenarnya volunteer dan kegiatan eksternal kampus itu menurut kami sebagai obat kami dalam dunia pendidikan. Itu sebagai pelarian kami untuk mengutarakan passion kami sebenarnya, yaitu bersosial teman-teman. Yang kami, jurusan kami sekarang itu adalah kesehatan, terapi okupasi atau terapi untuk anak-anak yang memiliki latar belakang mental ataupun fisik yang kurang teman-teman. Kami mengutarakan emosi kami melampiaskan emosi kami itu melalui kegiatan-kegiatan seperti itu Kak. Jadinya kegiatan-kegiatan seperti itu menurut kami adalah obat untuk kami yang bisa dilakukan itu di weekend teman-teman. Setelah kita stres selama 5 hari, stres beradaptasi, dan kami itu melarikannya di kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah kami telah mengikuti volunteer itu selama 2 bulan itu di desa, bukan di desa sebenarnya, di Paseban, Jakarta Pusat, selama 2 bulan 8 minggu itu belajar bersama adik-adik yang sangat ramai teman-teman. Itu sekitar ratusan, bisa dihitung setiap minggunya teman-teman. Itu benar-benar menjadi obat untuk kami. Seperti juga menulis ini menjadi obat untuk kami teman-teman. Menulis buku Janji Matahari, karena kami sadar kalau kami terus-terusan tanpa obat di sini kami akan meninggal bahasa kasarnya. Karena benar kata ketika semester 1 itu wallah beratnya minta main, karena transisi di SMA, transisi daerah, transisi pemikiran, transisi teknologi itu bersatu menjadi satu teman-teman. Dan kami percaya juga kebaikan yang kami tebarkan di sini akan dibalas Tuhan dengan kekuatan kami di akademik. Kami harap seperti itu. Dan oke, Sami udah banyak banget sharingnya. Tapi aku mau tanya, Sami kan habis peluncuran buku Gemar 2, dan gimana sih perasaan Sami gabung ke Gemar, gabung forum Gemar Bit 1, dan gimana perasaannya kemarin lah, karena kan peluncuran banget nih. Gimana nih Sam? Oke, nah ini teman-teman buku Janji Matahari yang telah kita tulis oleh 33 elang Gemar, dan di situ kami menulis judulnya itu adalah Awal Perjalanan Membanggakan. Di situlah proses titik balik kami dalam proses panjang di SMA. Itu adalah kami menuliskan ketika kami diterima di parlemen remaja, karena kami sadar kami bisa di sini karena parlemen remaja. Nah, perasaan kami tentunya sangat bangga teman-teman. Akhirnya anak di desa ini diwadahi oleh Pak Denny untuk bisa berkarya tentunya. Terima kasih Pak Denny atas kesempatannya untuk bisa mengeksplor dunia, untuk bisa mulai menjadi apa yang kita inginkan. Ini adalah buku kedua kami, namun buku pertama kami itu diterbitkan secara online yang ber-ISBN juga teman-teman. Dan ini adalah buku kedua yang diterbitkan secara langsung di Perpustakaan Nasional. Tentunya gak ada kata lain selain bangga, gak ada kata lain selain terima kasih. Nah, oke. Jadi terharu banget ya. Nah, mungkin Sami sebelum kita closing, kita nutup, Sami ada closing statement yang
mau Sami sampaikan ke teman-teman gitu, harapan Sami atau mungkin quotes yang selalu Sami pegang gitu supaya bisa menginspirasi teman-teman juga nih. Oke. Teman-teman, satu quotes yang terus kami bawa itu adalah starting from small things become a mountain. Dimulai dari hal kecil untuk menjadi sebuah gunung. Gak ada yang sama sekali instan di dunia ini, teman-teman. Mie instan saja yang kita anggap instan itu masih harus diproses terlebih dahulu, direbus, dibumbui baru menjadi mie, teman-teman. Ingat, semesta akan memantulkan apa yang teman-teman pancarkan. Jika teman-teman memancarkan apa yang positif, maka insya Allah itu akan berbalik positif kepada teman-teman. Meskipun teman-teman memancarkan negatif, itu akan dibalikkan negatif juga kepada semesta. Meskipun teman-teman nggak memulai dari hal kecil, bisa teman-teman menjadi besar. Ingatlah, suatu hal yang teman-teman lakukan sekarang akan berdampak besar di kemudian hari. Itulah prinsip yang Sami pegang sekarang. Integritas yang Sami pegang sekarang itu adalah orang besar dimulai dari hal kecil. Mereka tentunya, yang kita lihat sekarang enak, hidup enak, segala macamnya enak, itu pasti pernah di titik terendah mereka. Kita semua pasti pernah di titik terendah kita, teman-teman. Tapi bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita untuk bangkit, dan bagaimana cara kita menentukan langkah selanjutnya, itu yang membedakan setiap orang, teman-teman. Tuhan pasti memuji dan menguji kita dengan titik-titik terendah hidup kita. Namun, hanya sedikit orang yang mampu dan mau untuk survive, teman-teman. Ingat, hidup ini sudah ditentukan oleh Yang Maha Adil dan Maha Kuasa. Tugas kita di dunia hanya menginspirasi dan mencari teka-teki itu. Terima kasih. Keren banget ya teman-teman, betul banget, kita harus memulai dari hal yang kecil teman-teman, karena kalau kamu nggak bisa menghargai hal kecil, ketika kamu dapat hal besar sekaligus, kamu akan susah. Itu akan bisa jadi kamu jadi sombong, bisa jadi kamu angkuh dan lain sebagainya. Makanya proseslah dari hal kecil supaya ketika kamu dapat hal yang besar, kamu benar-benar bisa bersyukur. Teman-teman, terima kasih banyak buat Sami. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya @generasi_emas_berkarya, karena banyak sekali program-program yang akan kita lakukan. Kalau ini kan adalah salah satu karya dari Forum Gemar Batch 1. Nanti kita akan buka Forum Gemar Batch 2 dan teman-teman bisa lihat informasinya di Instagram Gemar. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Bapak Denny Widya SBC. Jangan lupa untuk komen, like, dan share, karena banyak sekali podcast inspirasi untuk anak negeri ini. Oke teman-teman, kita tagline Gemar dulu. Generasi Emas Berkarya, kami bilang kita bareng-bareng bersama kita menginspirasi, oke? 2, 3. Generasi Emas Berkarya, bersama kita menginspirasi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.